Firman Tuhan terpilih dari Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Di bawah perikop Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Terima kasih kepada Mama Pendeta dan Bapak Mama Pendeta di tempat ini, majelis jemaat dan juga jemaat sekalian yang berikan pada saya kesempatan untuk berbagi di sini. Sudah beberapa waktu saya ada di kota Soe dan saya rindu untuk bisa ikut kebaktian di jam 5 pagi di sini. Karena saya dari jemaat di Kedonia, kami tidak ada kebaktian jam 5 pagi. Dan bersyukur hari ini saya dapat kesempatan tidak saja berbakti bersama-sama, tapi diberi kesempatan oleh Tuhan melalui gereja di sini untuk berbagi firman Tuhan. Saya mau perkenalkan diri dulu. Walaupun saya sudah sering datang ke tempat ini, tapi baru kali ini saya berdiri di sini untuk berbicara firman Tuhan. Saya driver polo. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Setuju kah? Amin. Kalau saya kurang yakin dengan kata-kata itu. Biasanya makin kenal makin menyesal. Kenapa dulu benikah dengan dia? Coba dengan orang lain. Banyak orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi setelah dia makin kenal dia makin jengkel. Setuju kan? Amin kah? Ada yang punya pengalaman pribadi? Ya, kita harus hati-hati dengan istilah tak kenal maka tak sayang gitu. Ya. Saya berjemaat di Gimit Koinonia Kupang sebagai presbiter di sana, pengajar, dan dalam pelayanan sehari-hari di kemajelisan saya dipercayakan untuk dengan teman-teman mengurus musik gereja. Saya ketua UPP Musik Gerejawi di Majelis Jemaat Koinonia Kupang. Ya, hari ini kita merenungkan bagian dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9.
Kita semua sadar bahwa membangun sebuah keluarga itu bukan hal yang mudah. Setuju kan, Bapak Mama Saudara? Bukan hal yang mudah, karena di dunia ini tidak pernah ada sekolah menjadi keluarga. Tidak ada sekolahnya, tetapi kebanyakan semua orang sampai ke situ, berkeluarga. Di rumah tidak ada pendidikan secara langsung untuk itu, di sekolah tidak ada SMA jurusan keluarga, tidak ada. SMA jurusan bapak, SMA jurusan mama, tidak ada. Tidak ada sekolahnya. Tetapi anehnya semua orang ingin menikah. Semua orang mau cepat-cepat menikah. Orang yang belum menikah ingin segera menikah, yang sudah menikah ingin segera bercerai. Itulah keadaan kita sekarang. Banyak orang tidak siap untuk menjadi bapak dan mama, tetapi mereka senang untuk menjadi bapak dan mama. Kita butuh campur tangan Tuhan untuk membangun sebuah keluarga. Kalau saya tanya kepada bapak mama saudara saat ini, coba sebutkan di Alkitab satu keluarga yang hidup sempurna di hadapan Tuhan. Ada atau tidak? Mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada kisah di Perjanjian Baru. Adakah satu keluarga yang hidup benar di hadapan Tuhan dan sempurna di hadapan Tuhan? Kira-kira ada atau tidak? Saya yakin, saya jamin kita tidak akan pernah ketemu. Tidak ada satu keluarga pun yang sempurna di hadapan Tuhan. Kisah yang paling menantang adalah kisah keluarga Daud. Daud disebut berkenan di hadapan Tuhan, tetapi coba kita telusuri keluarganya seperti apa. Berantakan, hancur-hancuran. Dia punya anak, kudeta dia punya bapak, betul ya? Dia punya anak, perkosa dia punya bapak, punya gundik-gundik. Berantakan. Dia punya anak perkosa, dia punya saudara, berantakan. Tetapi Tuhan tetap berkata, Daud berkenan di hadapan Tuhan. Dan Yesus, juru selamat kita, Tuhan kita disebut anak Daud. Ada apa dengan cerita itu? Daud punya anak yang banyak, anak yang sah banyak, tetapi anak hasil perselingkuhan, itulah yang jadi raja gantikan dia. Memang anak yang pertama dan Batseba itu mati, kemudian anak yang kedua Salomo. Dan Salomo yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Daud. Lalu apakah itu? Lalu kita bilang sudah, mari semua kita rame-rame contohi keluarga Daud. Bukan itu ajarannya. Tapi Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepada keluarga Daud. Itulah anugerah Allah. Sekarang kita ingat, semua kita berdosa, betul? Tidak ada dari kita yang sempurna. Amin. Sekarang kita bayangkan, satu orang berdosa menikah dengan satu orang berdosa, menjadi satu keluarga yang berdosa. Kira-kira itu keluarga jadi apa? Hancur atau tidak? Jadi keluarga yang hancur. Orang berdosa menikah dengan orang berdosa, hancur keluarga itu. Tapi kalau kita masih bisa bertahan sampai sekarang, itu membuktikan bahwa bukan karena kehebatan kita, tapi anugerah Allah yang mempertahankan keluarga kita. Coba ingat kapan terakhir suami marah dengan istri, maki dengan istri, tampeleng dengan istri juga balas begitu. Anak dan bapak dan anak, mama dan anak, semua berkelahi. Bapak kutuk anak, mama kutuk anak, bapak kutuk mama, balik kutuk bapak. Kalau kita mau kumpul-kumpul, kita punya cerita keluarga ini banyak yang menghancurkan. Banyak yang mencengkelkan, banyak kepahitan dalam keluarga. Saya melayani cukup banyak anak-anak, dan ketika kita mendoakan mereka menangis luar biasa. Kepahitan kepada orang tua, kepahitan kepada bapak dan mama. Banyak itu fakta di antara kita. Tapi kalau kita masih tetap ada saat utuh sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Setiap keluarga membutuhkan campur tangan Tuhan. Nah, kita kembali kepada bacaan kita, tapi saya ingin kita sedikit menggeser kepada 11 pasal sebelum pasal 12. Dalam Kejadian 1 sampai 11 itu menceritakan tentang asal mula dunia ini. Kitab Kejadian disebut sebagai Kejadian karena itu menceritakan ke awal dari segala sesuatu yang ada di bumi ini, tentang perkembangan manusia. Dari satu orang manusia menjadi satu keluarga, menjadi satu bangsa. Satu orang manusia berdosa, semua manusia ikut berdosa.
Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa. Sebenarnya terjemahan yang tepat itu bukan telah berbuat dosa, tetapi karena semua orang telah berdosa. Kita semua telah berdosa. Sekarang saya tanya Bapak Mama dan Saudara begini. Kalau satu anak mencuri, ya, apakah dia mencuri sehingga dia berdosa, atau karena dia berdosa makanya dia mencuri? Kira-kira jawabannya apa? Karena dia mencuri makanya dia berdosa, atau karena dia berdosa makanya dia mencuri? Bingung. Karena dia berdosa makanya dia mencuri. Itulah Alkitab katakan semua orang telah berdosa. Dari satu orang manusia Adam, kita semua berdosa di hadapan Tuhan. Itu cerita dalam Kejadian 1 sampai Kejadian 11. Lalu dalam bacaan Kejadian 12 yang kita baca, kabar keselamatan dimulai. Allah memanggil Abraham untuk meneruskan karya keselamatan yang sudah dia janjikan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Itu janji Allah tentang juru selamat yang akan menebus kita semua. Dan Allah mulai semakin memperjelas itu ketika dia memanggil Abraham. Makanya dia katakan, olehmu segala bangsa akan diberkati, oleh namamu semua bangsa akan diberkati. Allah mulai berinisiatif menyelamatkan kita semua. Lalu dia mulai memanggil satu orang, Abraham, menjadi satu keluarga diselamatkan, keturunannya diselamatkan, bangsa-bangsa akan diselamatkan melalui karya Yesus Kristus. Di dalam keselamatan itulah berkat itu diturunkan. Berkat yang dimaksudkan di sini bukan hanya berkat sembuh dari sakit, kelaparan dapat makan, pengangguran dapat kerja, bukan soal itu. Itu terlalu sepele, itu terlalu sederhana, itu terlalu kecil. Berkat yang Tuhan berikan adalah berkat yang tidak terpengaruh oleh keadaan apapun di sekitar kita. Kesulitan apapun di sekitar kita tidak akan mempengaruhi berkat itu. Kita diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Satu kali ada satu anak muda, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia katakan, guru yang baik, dia bertanya gini, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat hidup kekal? Jadi anak muda ini berpikir tentang apa yang harus saya lakukan. Artinya keselamatan itu karena usaha saya. Lalu Yesus mengubah dia punya cara pandang. Mengapa engkau bertanya apa yang baik? Kita bisa baca kisah ini dalam Matius 19. Mengapa engkau bertanya apa yang baik? Lalu Yesus pindahkan dari apa menjadi siapa? Hanya satu yang baik, jawab Yesus. Satu itu dia bicara tentang Allah yang baik. Jadi kita diselamatkan bukan karena apa yang baik yang kita lakukan, tetapi karena siapa yang baik itu. Seringkali kita terjebak, kita berpikir bahwa karena kita pergi gereja kita jadi Kristen. Karena saya tekun berdoa, saya baca Alkitab, maka saya jadi Kristen, maka saya akan masuk surga. Bukan karena apa yang baik yang kita lakukan. Alkitab selalu konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa kita diselamatkan karena anugerah Allah. Kita baca dari Kejadian 1 sampai 11, Abraham punya cerita, itu dimulai dari pasal 11 ketika bicara Alkitab menulis tentang sejarah keluarga keturunan dari Terah. Muncullah nama Abraham di situ. Tidak ada cerita bahwa Abraham mengenal Tuhan. Tapi tiba-tiba muncul dalam pasal 12, Allah memanggil Abraham. Allah yang punya inisiatif atas Abraham yang orang berdosa itu. Dia berasal dari Ur, dari keturunan orang yang menyembah berhala, tidak kenal Allah yang benar. Tidak ada cerita di Alkitab Abraham berusaha untuk kenal Tuhan. Tidak. Tapi Tuhan memanggil Abraham. Dalam segala keterbatasan kita, dosa kita, kelemahan kita, Allah memanggil kita. Saya sering dengar orang berkhotbah mengajar atau menyampaikan begini, kalau kamu setia, Allah akan pakai hidupmu. Kalau kamu bertobat, kamu akan diberkati. Itu pengajaran yang keliru. Tidak ada orang yang sempurna, kita semua berdosa. Tetapi kita yang tidak setia dipanggil untuk setia. Amin. Kita yang hidup di bawah kutukan dipanggil keluar untuk diberkati. Makanya dalam konsep kekristenan tidak ada namanya orang Kristen mencari berkat, mengejar berkat. Tidak. Orang Kristen dikejar oleh berkat. Amin.
Sekali lagi, kita diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Allah sudah lakukan bagi kita. Menurut Roma pasal 5, sebelum kamu kenal Kristus, Dia sudah mati bagimu. Sebelum kita lahir dalam dunia ini, Yesus ribuan tahun yang lalu sudah mati bagi kita, sudah siapkan keselamatan bagi kita. Makanya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Suatu kali ada satu orang pendeta, dia pergi keluar dengan dia punya anak, pergi makan di luar. Lagi asik makan-makan, tiba-tiba dia anak bilang begini, Tuhan itu tidak adil. Lalu dia bertanya, kenapa kau bilang Tuhan tidak adil? Iya, Tuhan tidak adil. Masa satu orang berdosa, semua orang ikut berdosa? Kan kita tidak tahu apa-apa tentang apa yang Adam lakukan. Masa dia lakukan di ribuan tahun yang lalu, kita baru lahir sekarang, kita tanggung akibatnya. Tidak adil. Lalu dia bapak bilang begini, kamu juga tidak adil. Lalu anak tanya, kok bisa begitu? Iya, Yesus yang berkorban dan mati, tapi kamu yang nikmati keselamatannya. Tidak adil. Dari situ baru anak sadar, betul. Adam yang berdosa, seluruh keturunan Adam ikut berdosa. Jadi orang berdosa. Yesus yang mewakili manusia berkorban untuk kita, maka kita tidak perlu berkorban lagi untuk diselamatkan. Melalui percaya kita diselamatkan. Dan kita bersyukur untuk itu. Di dalam keselamatan yang Yesus berikan itu bagi kita ada berkat yang sempurna. Berkat yang melampaui penderitaan. Berkat keselamatan yang sekalipun kita menderita, kita tetap bisa bertahan. Kita bisa menikmati penderitaan itu. Banyak orang yang mengeluh tentang penderitaan. Tetapi apapun keluhan kita, kelihatannya Allah lebih suka membawa kita ke dalam penderitaan. Karena melalui penderitaan, kita akan belajar mengenal Dia. Kita akan belajar bahwa Allah itu penuh kasih ketika kita menderita. Kita akan belajar bahwa Allah itu peduli kepada kita melalui penderitaan kita. Dan melalui penderitaan kita itu kita akan semakin kuat, semakin tabah. Menurut kesaksian dari Roma pasal 5 ayat 3-5, dia berkata begini, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dianugerahkan bagi kita. Di dalam kesengsaraan kita mendapatkan pengharapan. Dan ingat 1 Korintus 13 ayat 13 berkata bahwa ada 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar. Banyak orang yang kecewa, depresi, stres, bahkan bunuh diri bukan karena tidak punya makanan, bukan karena tidak punya pekerjaan, bukan karena tidak terkenal, tetapi karena hilang pengharapan. Ketika orang menghadapi penderitaan, pergumulan hidup, hilang pengharapan, dia bisa bunuh diri. Sekarang di tempat ini saya bertanya kepada kita semua, adakah pengharapan bagi kita di tengah-tengah pergumulan saat ini? Dan kepada siapa kita berharap? Kalau kita berharap kepada sesuatu yang bukan Allah yang benar di dalam Kristus, kita pasti kecewa. Dalam cerita Abraham yang tadi kita baca dalam Kejadian 12, Abraham itu dipanggil untuk pergi ke tempat yang dia tidak tahu di mana tempat itu. Tidak tahu tempatnya di mana, Allah tidak kasih tahu. Baru yang tadi kita baca dalam Kejadian 12 ayat 7, baru Allah kasih tahu, tanah ini diberikan kepadamu. Tapi dari keluar dari Ur Kasdim, dia keluar, Allah tidak kasih tahu ke mana, tempatnya di mana. Ada 3 hal yang luar biasa dalam kehidupan Abraham. Yang pertama, dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu tempat itu di mana. Yang kedua, ketika Tuhan Allah minta untuk, Tuhan Allah katakan bahwa kamu akan punya anak, dia tidak tahu bagaimana caranya karena dia sudah tua. Kalau kita baca baik-baik dalam kitab Kejadian, itu
Tidak saja Sarah yang ketawa, tapi dia juga ketawa. Dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi dia percaya. Yang ketiga, waktu Tuhan Allah bilang kepada Abraham, bawa anakmu dan korbankan bagiku. Dia tidak tahu kenapa Tuhan, tapi dia lakukan. 3 pertanyaan ini yang sering membuat kita kecewa kepada Tuhan. Tidak tahu tempatnya di mana, tidak tahu caranya bagaimana, dan kenapa. 3 pertanyaan yang sering sulit kita jawab, sering buat kita kecewa pada Tuhan. Tapi Abraham tetap percaya. Dia tidak tahu tempatnya di mana, dia jalan. Tidak tahu caranya bagaimana, dia percaya. Tidak tahu kenapa Tuhan, dia lakukan. Coba renungkan baik-baik saat ini 3 pertanyaan ini dalam hidup kita yang sedang kita gumuli. Tidak tahu kemana, bagaimana caranya, kenapa Tuhan. Alasan terbesar banyak orang Kristen mundur dari Tuhan, menjadi ateis, tidak lagi percaya pada Tuhan Yesus, karena banyak pertanyaan dalam hidup tentang Allah yang mereka tidak bisa ketemu jawabannya. Itu alasan terbesar. Bukan soal ekonomi, bukan soal pernikahan. Itu urutan kesekian, kedua dan ketiga. Urutan pertama adalah pertanyaan-pertanyaan dalam hidup yang tidak bisa mereka temukan. Mungkin mereka baca Alkitab pun juga tidak mengerti. Tanya di pendeta pun juga, mungkin penjelasan pendeta tidak memuaskan mereka. Tanya kemana-mana pun tidak ketemu jawabannya, lalu kecewa dan tinggalkan Tuhan. Kemana Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan? Saya orang miskin, saya bodoh, saya dibully tiap hari, saya diejek tiap hari, saya dikutuk tiap hari. Bagaimana caranya saya keluar dari persoalan ini Tuhan? Dan kenapa Tuhan? Kenapa saya? Kenapa bukan orang lain? Kenapa saya yang rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, yang saya menderita tiap hari, sakit tidak sembuh-sembuh, tapi itu orang yang tidak pernah gereja, hidupnya sehat dan gemuk. Itulah keluhan Asaf, pemuji, singer di bait Allah di dalam Mazmur 73. Percuma saja aku pertahankan hidupku bersih, sedangkan itu orang fasik, gemuk, sehat dan kuat, seolah-olah tidak pernah mengalami penderitaan manusia. Tetapi aku yang setiap hari menyembah Engkau, aku menderita sakit setiap hari, mengeluh setiap hari, buah pinggangku sakit begitu rupa. Tapi terakhir luar biasa, di dalam ayat 20-an dia katakan begini, tetapi aku suka dekat padamu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu komitmen dia. Sekalipun dia tidak tahu jawabannya. Kemana Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan saya bisa terlepas dari sakit penyakit ini? Kenapa saya yang menderita Tuhan? Itu juga mirip dengan pergumulan Ayub. Sampai-sampai dia punya istri bilang, kutuklah Tuhanmu dan mati sudah. Tapi dia bilang apa? Apakah kita hanya mau terima yang baik-baik saja dari Tuhan, lalu yang tidak baik kita tidak mau terima? Bagaimana hari ini kita punya pergumulan hidup ini? Bagaimana kita punya keluarga? Di situ Tuhan memanggil Abram, tapi tidak ada cerita tentang Sarai, betul ya? Tidak ada Abram duduk kumpul-kumpul dengan Sarai istrinya, dan Sarai ini Tuhan suruh beta jalan di tempat, tapi saya tahu. Kira-kira Sarai jawab bilang apa? Kalau kita mau bayangkan, coba sekarang ini yang suami istri, tiba-tiba suami bilang, Mama, Tuhan bilang kau mesti pergi di sana. Pergi di mana? Tidak tahu. Kira-kira Mama mau ngomel, kau Mama bilang, oh mari sudah patut jalan. Mama bilang, lu gila. Sama dengan istri Ayub. Lebih lu kutuk itu Tuhan dan lu mati sudah. Di sini saya cari makan susah, lu suruh pergi tempat yang lu tahu mau pergi mana. Tapi uniknya dalam cerita ini Sarai ikut. Itulah ketaatan seorang istri. Istri bilang ini, ada orang cerita bilang suami itu memang kepala, betul ya? Setuju? Suami itu kepala, amin? Tapi ada yang bilang suami kepala tapi istri itu leher. Ya, lu kepala boleh toko yang makan leher. Ada pernah alami bangun tidur leher bisa gerak? Nah, itu istri.
Lu kepala boleh perintah, tapi kalau leher tegak begini, lu sudah bisa geleng kiri kanan, Bapak. Itu sakitnya luar biasa. Itu bukan sakitnya di sini, sakitnya di sini, di leher. Makanya dalam 1 Petrus dikatakan bahwa Sarah memanggil Abraham adalah Tuhan. Sebuah ketaatan yang luar biasa. Dan memang harus demikian, sebab dalam Efesus pasal 5 digambarkan bahwa suami itu kepala mewakili Kristus, betul? Dan istri adalah jemaat Tuhan. Jemaat tunduk kepada Kristus. Ada satu orang pendeta, dia cerita begini. Sebelum dia menikah dengan istrinya, dia sudah melayani Tuhan. Setelah dia menikah, baru dia sadar dia punya istri, punya peraturan itu lebih ketat dari hukum Taurat. Setiap kali masuk rumah harus cuci kaki. Jadi kalau ke sini kita main-main dalam sini terus keluar masuk cuci kaki, masuk cuci kaki. Dia cerita bahwa di dia punya rumah itu kita mau periksa dimanapun, di bawah lemari dan selemari dimanapun tidak ada debu satupun, bersih, clear. Dia sampai stres, 6 tahun dia stres. Tahun ke-6 dia tidak bisa tahan lagi. Lalu dia berdoa, dia bilang gini, setelah istri tidur dia berdoa, dia bilang Tuhan tahu beta pun hati. Beta tidak ingin bercerai, karena memang Tuhan tidak perintahkan bercerai. Tapi Tuhan beta tidak tahan lagi dengan ini perempuan. 6 tahun dia menderita. Kita yang senyum-senyum ketawa mungkin pengalaman pribadi kita. Di dalam pergumulan dia seperti itu, menurut dia datanglah satu ayat firman Tuhan. Roma 11 ayat 36. Dikatakan begini, sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu dia sadar dan dia menangis. Kalau segala sesuatu dari dia, berarti istrinya dari dia. Dari situ dia bergumul untuk mengasihi istrinya, bukan karena perlakuan istrinya, tetapi karena dia tunduk kepada firman Tuhan. Seringkali kita berhadapan dengan situasi yang berat, kita ingin merespon dengan cara yang tidak baik. Tapi kalau kita yang cinta Tuhan, kita tetap tunduk Tuhan, walaupun saya tidak tahu kenapa. Saya tidak tahu caranya bagaimana Tuhan pulihkan keluarga saya, tapi saya percaya keluarga saya dibentuk oleh Tuhan. Makin kenal, makin menyesal, tapi tetap saya tunduk kepada firman Tuhan. Karena segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Abraham, dia tunduk ikut Tuhan, walaupun dia tidak tahu kemana, tidak tahu bagaimana caranya, tidak tahu kenapa, tetapi dia percaya yang mengutus dia. Kita belajar percaya. Di sini kita belajar tunduk walaupun kita tidak tahu. Bapak, Mama, dan saudara, ada satu hal penting yang perlu kita belajar. Tuhan Allah sering membawa kita kepada satu ruangan yang saya sebut dengan ruang tidak tahu, ruang ketidaktahuan. Tuhan sering membawa kita ke situ. Di dalam ruang ketidaktahuan itulah adalah suatu ruang untuk kita belajar, iman kita bertumbuh. Iman hanya bertumbuh ketika kita tidak tahu. Amin? Setuju tidak? Makanya Ibrani 11 berkata, ayat 1 berkata bahwa iman adalah dasar dan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak tahu, tapi kita percaya. Kalau kita sudah tahu, kita tidak butuh iman lagi. Makanya di dalam cerita penampakan Tuhan Yesus kepada Thomas, apa kata Tuhan Yesus? Kamu lihat saya, maka kamu percaya. Betul ya? Tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang juga kepada kita semua saat ini, berbahagialah kamu yang tidak melihat aku, tapi kamu percaya. Itulah ruang iman. Jadi orang yang paksa diri untuk tahu segala sesuatu, bisa jadi dia bermasalah dengan imannya. Iman adalah kita tidak tahu kemana kita pergi, tidak tahu caranya bagaimana Tuhan menolong kita, tidak tahu bagaimana caranya Tuhan menyelesaikan masalah kita, dan tidak tahu jawabannya kenapa Tuhan, tapi kita tetap percaya. Satu kali saya jalan-jalan ke rumah raja di Baun tahun 90-an. Saya baca satu kalimat, katanya itu kiriman hadiah dari orang Belanda kepada raja itu.
Saya ingat sampai sekarang karena kata-katanya itu memberkati saya. Kata-katanya bilang begini, aku tidak tahu bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalahku, tapi aku percaya Dia sanggup menyelesaikannya. Saya ulangi, aku tidak tahu bagaimana caranya Tuhan menyelesaikan masalahku, tapi aku percaya Dia sanggup menyelesaikannya. Itulah kata-kata iman. Di dalam ruang ketidaktahuan itu banyak sekali masalah muncul, banyak penderitaan, pergumulan, karena kita tidak tahu. Tapi disitulah iman bertumbuh. Makanya firman Tuhan katakan iman bertumbuh karena dua hal. Satu, mendengar firman Allah, firman Kristus. Yang kedua, melalui penderitaan. Disitulah iman bertumbuh. Artinya, orang yang tidak bertekun dalam dengar firman Tuhan, orang yang menolak penderitaan, jangan harap imannya bertumbuh. Tapi tantangannya, Tuhan sering kali suka bawa kita ke situ. Iman yang sejati adalah iman yang tetap percaya meskipun keadaan tidak berubah. Tetap percaya meskipun keadaan tidak berubah. Dalam Daniel pasal 3 ada kisah Sadrak, Mesak, Abednego, Misael, Hananya, Asaria, teman-temannya Daniel. Mereka ditantang dengan, kalau kamu tidak menyembah patung yang Nebukadnezar buat, kamu dibuang ke dalam api. Tapi apa kata mereka kepada Nebukadnezar? Jika Allah yang kami sembah mau menolong kami, maka Dia akan tolong kami sekarang. Tapi kalaupun Dia tidak mau menolong kami tidak akan menyembah patung itu. Itulah iman yang sejati. Tetap percaya meskipun keadaan tidak berubah. Kita belajar dari doa Yesus, pergumulan Yesus di Taman Getsemani. Dia katakan, ya Bapakku, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau Engkau tidak mau, kalau Engkau mau aku tetap meminumnya, jadilah kehendakmu. Itulah iman yang sejati. Tetap percaya meskipun keadaan tidak berubah. Tapi masalahnya kita lebih suka memaksa Tuhan ubah keadaan kita. Tuhan ubah keadaan saya. Tuhan sanggup ubah keadaan kita. Tetapi Tuhan tahu kalau Tuhan ubah keadaan kita tidak akan pernah belajar apa-apa. Kalau bapak mama punya anak, itu anak alami kesulitan, lalu setiap kali misalnya anak punya PR, anak tidak bisa kerja, lalu bapak mama kerjakan dia punya PR, karena kasihan dia menderita. Yang tambah pintar siapa? Anakku, bapak mama. Bapak dan mama yang makin tambah pintar, anak makin tambah bodoh. Akhirnya kita anak itu menjadi dewasa, dia menjadi orang yang tidak berguna apa-apa, karena dia tidak pernah belajar. Itulah cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Ketika Dia membawa kita ke dalam pergumulan, Dia tidak terlalu tertarik untuk ubah keadaan kita, tetapi Dia lebih suka mengubah cara pandang kita tentang masalah itu. Kenapa? Karena kekuatan, potensi, talenta Dia sudah anugerahkan dalam diri kita. Talenta itu sudah ada, tapi seringkali kita tidak gunakan talenta itu. Kenapa? Karena kita punya cara pandang terhadap masalah itu salah. Sehingga kalau bapak mama coba berdoa, bergumul dengan Tuhan, seringkali Tuhan tidak ubah keadaan itu, tapi Tuhan ubah cara pandang bapak dan mama tentang masalah itu. Tuhan berikan cara-caranya bagaimana kamu selesaikan masalah itu. Bangsa Israel dalam pergumulan mereka berperang, Tuhan sering bilang begini, maju, kamu pasti menang, kamu akan menang, maju. Mereka butuh langkah-langkah untuk ke sana. Tapi sampai di sana Tuhan sudah menolong mereka. Masalahnya sudah Tuhan selesaikan. Di dalam cerita tentang Abram mendengar bahwa Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Kanaan, ke satu tanah yang dia sendiri tidak tahu di mana. Dia pergi. Sampai di sana Tuhan berfirman di dalam ayat 7 yang kita baca tadi, bahwa Tuhan akan berikan, Tuhan akan berkati dia menjadi bangsa yang diberkati. Tapi setelah ayat 9 yang tadi kita baca, ayat 10 muncul cerita bahwa Abram dan Sarai pergi ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir bukan karena perintah Tuhan, tetapi karena masalah di tanah Kanaan timbul kelaparan. Mereka pergi ke Mesir. Sampai masuk pintu Mesir, Abram mulai sadar, istri walaupun 65 tahun, tapi dia cantik. Nanti Firaun akan ambil dia dan beta dibunuh. Lalu dia mulai atur tipu-tipu. Walaupun sebenarnya bukan tipu yang 100% juga, karena memang Sarai itu dia punya saudara. Tetapi dia menutup cerita bahwa Sarai itu istrinya.
Seperti banyak cerita sekarang, kalau di rumah itu laki orang, di luar laki-laki. Di rumah pakai cincin kawin, pas mau keluar lepas ini cincin kawin. Abraham tidak mau mengakui bahwa dia adalah suami dan Sarai. Supaya dia selamat, dia pikir diri sendiri. Dia lupa bahwa Tuhan sudah berjanji akan menyertai dia, akan memberkati dia. Itu sama dengan kita. Hari Minggu kita datang gereja pagi-pagi, tapi pulang keluar pas gas motor tiba-tiba ada motor lewat, pam! Langsung kita bilang apa? Tuhan berkati kamu atau lupi kau mati di situ sudah. Gas terus kalau tak balik situ baik. Tapi itu orang tak balik, pas kita lihat kita pun saudara, kita pun orang tua. Lalu kita menyesal. Aduh, tadi dia omong mulu panas. Di soal yang dingin pun mulu panas. Di dalam gereja menyembah Tuhan dengan menangis-nangis, gemetar-gemetar, tapi pulang ke rumah, semua orang di rumah gemetar kita. Pulang lapar-lapar tidak ada makan, semua orang mulai gemetar kita. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan terhadap keadaan di sekitar kita, itu sangat penting. Seringkali kita ini terjebak dengan ritual-ritual kekristenan tanpa spiritual. Kita terjebak dengan keadaan yang supaya ketika orang lihat kita ini, dia orang Kristen. Tetapi kita lupa nilai-nilai kekristenan yang sesungguhnya. Misalnya saya sebagai suami, sebagai laki-laki, mungkin saya bisa terjebak dengan bagaimana saya berkhotbah yang benar. Tetapi saya mungkin tidak tertarik untuk menjadi suami yang benar. Pengkhotbah yang benar belum tentu suami yang benar. Pengkhotbah yang benar belum tentu istri yang benar. Tetapi kalau suami yang benar, istri yang benar, sangat mungkin dia pengkhotbah yang benar. Karena apa yang diceritakan adalah kehidupan yang dialami bersama Tuhan. Kita mungkin lebih terjebak untuk bagaimana kita menjadi majelis yang benar, penatua yang benar, diaken yang benar, pengajar yang benar, daripada dalam realita hidup kita sehari-hari kita menjadi orang yang benar. Tuhan Yesus katakan bahwa kamu terang dunia, kamu garam dunia. Itu dia menunjukkan bahwa kehidupan kamu sehari-hari kamu harus jadi berkat. Kamu dipanggil untuk menjadi berkat. Kita dipanggil bukan untuk cari berkat. Kita dipanggil bukan untuk menjadi guru, bukan untuk menjadi pendeta, bukan untuk menjadi dosen, bukan untuk menjadi petani, bukan. Kita dipanggil untuk memberkati orang lain melalui hal-hal yang kita kerjakan. Kita dipanggil untuk membagi berkat Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui apapun yang kita kerjakan. Itu esensi kekristenan. Mari sekarang coba kita renungkan. Kita adalah suami, kita adalah istri. Mungkin juga di samping itu kita presbiter. Coba kita pikir-pikir. Apakah di saat kita menjadi presbiter lebih rohani daripada kita di rumah menjadi suami atau istri? Itulah kenapa seringkali kita sulit berkhotbah untuk orang di rumah, betul? Daripada kita berkhotbah di ibadat rumah tangga. Kalau kita, saya minta izin, tidak bermaksud apa-apa, tapi saya kalau sekarang saya sampaikan ini dan Bapak mau merasa diberkati dan berpikir wah ini orang bicara firman Tuhan bagus, jangan terlalu percaya, bukan jangan percaya, jangan cepat percaya. Tinggallah dengan saya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, nah, baru percaya. Yang saya omong ini saya lakukan atau tidak. Itulah kenapa ketika Andreas dan teman-temannya datang ketemu dengan Yesus, mereka bertanya, "Guru, di mana kamu tinggal?" Apa kata Yesus? "Mari dan kamu akan tahu di mana saya tinggal." Setelah mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus, baru Andreas pergi kasih tahu Simon Petrus, saudaranya, "Kami telah ketemu dengan Mesias." Melalui kehidupan sehari-hari, disitulah kita jadi berkat bagi orang lain. Melalui bagaimana caranya kita meresponi penderitaan, disitulah kita jadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya, kalau kita pernah dengar, kita baru melewati cerita Paskah, bagaimana caranya itu kepala pasukan yang pimpin penyaliban Yesus itu bertobat, mengakui Yesus adalah anak Allah dan dia benar.
Saat dia melihat Yesus punya cara mati, Alkitab berkata bahwa ketika melihat cara matinya Yesus, cara Yesus meresponi penderitaan, disitulah kesaksian yang paling benar. Kita menjadi saksi yang paling efektif bukan ketika kita sedang berpesta, bukan ketika kita sedang dilimpahi dengan begitu banyak kekayaan, ketenaran, bukan. Kita menjadi saksi yang kuat ketika dulu kita direktur, sekarang menjadi penganggur. Dulu menjadi pimpinan di kantor, sekarang menjadi jongos di kantor. Di situ kesaksian yang benar. Makanya ada orang yang katakan begini, kalau kamu mau tes satu laki-laki, kasih dia apa? Kasih dia kekayaan dan jabatan. Kamu akan tahu dia itu laki-laki yang benar atau tidak. Kasih dia posisi dan kekayaan. Kita lihat cerita Salomo. Salomo setelah Tuhan berkati dia luar biasa, apa yang dia lakukan? Dia jatuh dengan segala kekayaan dan kemuliaan dia itu. Dan kelemahan dia adalah dalam hal perempuan, seksualitas. Dia jatuh. Simpson, Tuhan berkati dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Dan dengan kekuatan itu pun dia jatuh. Ketika kita dikasih karisma oleh Tuhan, dikasih kekuatan oleh Tuhan, kadang-kadang kita terjebak dengan ini. Kita berpikir bahwa ketika kita diberkati, kita naik jabatan, posisi kita bagus, kekayaan kita bertambah. Oke, bisa jadi itu berkat Tuhan. Tetapi mungkin mari kita lebih sadar begini, itu adalah Tuhan sedang menguji kita. Jabatan, kekayaan, ketenaran, posisi, itu tempat-tempat ujian Tuhan bagi kita. Kita tetap setia atau tidak. Allah berjanji kepada Abraham, ada 3 hal yang Allah janjikan. Ketika Allah memanggil Abraham di dalam Kejadian 12 tadi, ayat 1 sampai 3, ada 3 hal yang Allah janjikan kepada Abraham. Yang pertama, tanah. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, berkat. 3 hal ini Allah janjikan kepada Abraham. Tapi sampai Abraham mati, dia hanya nikmati 1. Kalau bilang 2 lah. Berkat dan keturunan. Tanah itu dia belum kuasai. Bahkan sampai dia punya istri mati pun dia beli tanah itu. Tanah itu keturunannya dapat setelah ribuan tahun kemudian, dan mereka harus berperang untuk dapatkan tanah itu. Dan dalam cerita itu yang mandul bukan Abraham tapi Sarai. Karena setelah Abraham tua pun umur 100 tahun lebih, dia masih menikah dan punya anak. Ini cerita yang unik. Abraham punya istri Sarai, mandul. Abraham tidak mandul, tapi Sarai yang mandul. Lalu kita dengar cerita setelah Allah berjanji memberikan keturunan kepada Abraham. Dari tadi yang kita baca di ayat 1 sampai 3, muncul ayat 10, cerita kelaparan di tanah Kanaan. Di dalam cerita Alkitab sering hubungkan kemandulan itu dengan kelaparan dan kekeringan. Dan kelaparan dan kekeringan itu hanya bisa diatasi oleh Tuhan Allah. Tuhan mau mengatakan bahwa buah kandungan itu upah. Itu kata firman Tuhan. Itu upah, bukan hasil usaha manusia. Itu upah. Tapi seringkali masalah buah kandungan ini membuat masalah dalam keluarga. Karena kita berpikir bahwa kita menikah untuk punya anak. Menurut saya menikah bukan untuk punya anak. Orang bisa punya anak tanpa menikah, betul? Banyak cerita di sekitar kita, orang bisa punya anak tanpa melalui pernikahan. Tetapi, kenapa Tuhan memanggil kita ke dalam pernikahan? Ada satu tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi berkat, yaitu kita hanya bisa lakukan melalui lembaga yang namanya pernikahan. Tanpa pernikahan kita tidak bisa penuhi. Jadi disitulah Allah memanggil kita. Makanya dalam liturgi Gimit, dalam pernikahan dia bilang apa? Kalau Tuhan berkati kamu anak, didik dia dalam Tuhan. Tetapi kalau Tuhan tidak berikan kamu anak, tetap setia terhadap pasangan. Kalau Tuhan memanggil kita ke dalam pernikahan, itu berarti ada satu tugas yang kita harus lakukan hanya lewat lembaga pernikahan. Jadi jangan bertengkar hanya karena anak. Anak itu buah kandungan, anak itu upah.
Kalau kita bicara soal buah kandungan, ada satu cerita begini. Sekarang kalau saya tanya bapak dan mama, misalnya khusus bapak-bapak, misalnya saya tanya, kalau bapak-bapak dapat tugas keluar daerah, lalu punya uang sedikit, hanya bisa beli satu hadiah. Bapak pilih kasih mama, kau kasih anak. Kira-kira. Pasti ada yang jawab beli kasih istri, ada yang bilang beli kasih anak. Tapi seringkali sebelum ada anak, bapak dan mama mengasihinya luar biasa, tapi setelah ada anak, kasihnya terbagi. Bahkan ada orang yang harusnya bercerai, tapi tidak bercerai hanya alasan demi anak. Kalau tadi istilah buah kandungan, coba kita bayangkan pohon. Pohon itu ada buahnya, lalu tiap hari kita rawat buahnya, tapi tidak rawat pohon. Kira-kira itu pohon akan mati atau tidak? Mati. Lalu di buah mati kok hidup? Mati juga. Anak itu adalah buah cinta, buah. Kalau saya punya kesempatan beli itu, saya akan belikan untuk istri. Dengan kita merawat kasih sayang suami istri, pasti anak akan diterawat. Amin. Tapi kalau kita fokus kepada anak, menimbulkan kecemburuan suami atau istri, lalu kita akan bertengkar. Karena kita tidak pernah menikah dengan itu anak, betul? Kita menikah dengan suami atau istri. Satu kali ada satu dosen bikin permainan. Dia mengajar mahasiswa yang sudah tua, yang sudah menikah. Lalu dia panggil satu orang ke depan, dia tulis di situ banyak. Dia bilang kepada itu mahasiswa, kamu tulis di sini semua orang yang di sekitar kamu. Entah suami, kalau misalnya itu dia panggil bapak-bapak ya, istri, mama, anak, teman, siapapun yang berpengaruh dalam hidupmu, dia tulis banyak-banyak. Lalu dosen itu bilang begini, sekarang kamu hapus 5 dari yang kamu tulis. Dia gampang sekali coret 5, tata-tata coret. Selesai, lalu dosen bilang hapus 5 lagi, dia coret-coret. Terakhir tinggal 3, yaitu istri, mama, dan anak. Lalu dosen bilang sekarang coret 1 lagi. Dia coret anak, tinggal 2, mama dengan istri. Dia pikir bahwa permainan selesai, dia senang. Lalu dosen bilang coret 1 lagi. Di situ dia lama sekali, mungkin 10 menit kah dia tertunduk. Setelah 10 menit dia menangis. Setelah menangis dia coret mama. Lalu dosen tanya, kenapa tadi lu yang pertama tuh lu gampang sekali coret-coret, tapi yang kedua ini lu susah setengah mati, bahkan sampai menangis. Lalu mahasiswa ini menjawab, saya tidak pernah meminta seseorang jadi mama saya. Mama adalah anugerah Tuhan dalam hidup saya. Tetapi dari sekian banyak perempuan di dunia ini, hanya perempuan inilah yang saya ambil jadi istri saya. Kalau itu benar-benar kita lakukan, kenapa kita makin kenal makin menyesal? Lalu kenapa setelah ada anak, kasih itu mulai terkikis? Akhirnya anak itu menjadi sumber masalah dalam keluarga. Mari kita belajar untuk menjadi berkat. Pertama-tama dimulai dari keluarga kita. Dari keluarga kita. Kita dipanggil untuk jadi berkat mulai dari keluarga. Saya tutup dengan hal ini, Bapak Saudara. Bahwa yang tadi Tuhan memanggil kita, Tuhan menolong kita, Tuhan membawa kita ke dalam penderitaan. Justru di dalam penderitaan itu kita menjadi berkat yang paling efektif. Orang biasa bilang paling powerful, paling berpengaruh ketika kita menjadi berkat di dalam penderitaan kita. Di dalam Alkitab ada beberapa surat yang Paulus tulis. Ada surat Filipi, Kolose, Efesus. Menurut para teolog itu katakan bahwa surat dari penjara. Meskipun dia ada di dalam penjara, dia tetap menjadi berkat. Meskipun di tengah-tengah kesulitan, dia tetap menjadi berkat. Kita tidak harus sukses dahulu untuk jadi berkat bagi orang lain. Kita tidak harus sehat dahulu. Kita tidak harus kaya dulu untuk jadi berkat bagi orang lain. Di dalam segala keadaan, kita bisa menjadi berkat. Dari hal yang sederhana, kita mulai berdoa. Lalu memberi dari apa yang kita punya. Tidak harus kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Apa yang bisa kita berikan untuk jadi berkat? Hidup dengan kualitas yang paling tinggi adalah menjadi berkat bagi orang lain.
Dan itu kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia datang untuk memberkati kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Jadi mulai hari ini, setelah kita pulang dari sini, coba kita pikir-pikir. Dari keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan untuk jadi berkat? Bagi suami, istri, anak, orang tua, tetangga kita, di sekitar kita. Dari hal-hal yang paling sederhana. Kita tidak perlu kejar berkat karena justru berkat yang mengejar kita. Tapi seringkali kita tidak ketemu berkat karena begini. Misalnya Tuhan kirim berkat dari kanan sini ke kita untuk berkat kejar kita. Kita ada di sini. Kita lihat berkat itu, kita kejar berkat itu. Akhirnya tidak ketemu. Coba kita duduk diam di sini. Berkat itu akan datang kepada kita. Berkat itu mengalir. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tapi kenapa kita sulit menikmati berkat? Karena kita pasang diri terlalu tinggi. Berkat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, betul? Tapi kita rendah, kita berusaha untuk naik tinggi. Nah, berkat ada di sini, kita ada di sini. Kita melayang-layang. Makanya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan nikmatilah berkat yang Tuhan curahkan. Menurut kesaksian Mazmur 133, berkat itu Tuhan perintahkan kepada orang-orang yang hidup dalam kerukunan, dalam damai sejahtera. Berkat itu akan datang di situ. Dia ada di tempat yang tinggi. Dibilang mengalir dari Gunung Hermon ke bukit-bukit Sion. Dibilang apa? Dari kepala janggut mengalir ke bawah. Berkat itu dari atas ke sini. Hanya saja kita pasang standar terlalu tinggi. Kita berusaha naik tinggi, akhirnya kita tidak nikmati berkat Tuhan. Kita nikmati hasil usaha kita sendiri. Ketika angin badai itu hantam kita, kita jatuh. Tapi ketika kita merendahkan diri, Tuhan bilang yang rendah akan Dia tinggikan. Berkat itu akan turun, angkat kita naik di dalam berkatnya Tuhan. Karena Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu, kiranya jadi berkat-Mu bagi kehidupan kami, dan hidup kami selalu menjadi berkat-Mu bagi sesama. Kasihanilah kami dan ampuni kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.